Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ayah menasihati anak gadisnya agar mengenakan hijab. Iya deh ya, aku pakai hijab, tapi nanti pas udah bersuami, kilah sang anak. Lalu sang ayah bilang, masalahnya nak, kematian gak akan nanya kamu udah bersuami atau belum. Balas sang ayah dengan jengkel. Alright, welcome back to the show with me Yudit Samantha. Petang ini Anda akan menyaksikan program Hijab dan Hijabers, perbincangan seluk-beluk hijab dan pengalaman manis pahitnya para hijabers ketika memutuskan mengenakan hijab. Selain itu, Anda juga akan mendapat tutorial inspiratif tentang bagaimana mengenakan aneka hijab. Nah pemirsa, untuk mengorek bagaimana serunya pengalaman para hijabers ketika memutuskan untuk mengenakan hijab, di studio telah hadir 3 tamu spesial saya. Satu-satu akan saya perkenalkan. Yang pertama Ibu Leli Windari, istri dan Lana Lampung. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam, Mbak. Saya terbiasa memanggil Teteh, jadi kalau Ibu rasanya untuk pemirsa nggak apa-apa ya. Sore ini dipanggil Ibu aja. Sehat selalu dan puasanya masih tetap ya. Amin. Amin, insya Allah. Kemudian kita berjumpa dengan Ayura Gadwina Ginta, mahasiswi dari Universitas Lampung, jurusan Teknik Sipil. Assalamualaikum Ayura. The best smile is in the world ya. Dan selamat petang juga, assalamualaikum untuk Mbak Laila Ninda, sang pengusaha yang luar biasa menggurita, tak asing lagi. Assalamualaikum Mbak Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya di petang ini punya tamu-tamu sangat spesial, pasti punya cerita spesial juga di bulan Ramadan yang suci ini. Saya langsung ke Ibu dan Lana dulu ya. Bu, kabarnya sang suamilah yang menegur pertama kali. Ibu akhirnya memutuskan untuk berhijab, cerita sedikit. Betul sekali. Ya kira-kira tahun 2006 lah. Iya. Perjalanan masih ingat sampai sekarang. Perjalanan dari rumah sakit, karena waktu itu ibu mertua sakit. Perjalanan pulang ke rumah. Dari mana? Dari rumah sakit di Lampung. Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Perjalanan dari rumah sakit ke rumah, kita biasa ngobrol biasa aja, ringan gitu. Katanya suami nyeletuk gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, bilang, "Mah, kapan berkerudung?" Saya bilang, "Pakai juga." Saat itu langsung pura-pura pingsan gak Ibu? Enggak, coba kaget aja, bengong. Gitu. Iya. Ya saya bilang, kapan-kapan ngambil agak kakak lagi, nggak ada apa-apa, langsung bilang berkerudung. Padahal zaman waktu itu belum musim berhijab, tapi udah mulai, tapi belum terlalu gitu ya. Ya hanya bilang gitu aja. Tapi perkataan itu yang membuat sampai sekarang terngiang-ngiang. Berapa lama prosesnya dari Bapak langsung menegur, terus tiba-tiba Ibu langsung berhijab? Tahun 2009 mulai agak ini, mulai proses dulu kan ya Mbak ya? Proses. 2007, iya 2008 mulai 2009, udah mulai booming. Dan itu juga mungkin karena lingkungan juga ya, mempengaruhi juga dari keluarga, teman, saudara, udah mulai pada hijab gitu. Kadang-kadang kan kita kalau kumpul sendiri tanpa hijab, ada perasaan gimana gitu. Ya lama-lama dengan seringnya waktu, proses, dan juga ya kita baca-baca gitu. Oh iya ya, berkerudung itu wajib bagi seorang muslim gitu. Nah udah mulai gitu 2010, alhamdulillah hari pertama bulan puasa di tahun 2010 memutuskan berhijab. Subhanallah, akhirnya 2006 ditegur, 2010 sudah lama juga. Iya kan? Sudah mantap untuk mengenakan hijab. Tapi ada lagi nih, Bu dan Lanal, bahwa Ayura ada cerita lucu lagi. Kenapa Ayura memutuskan menggunakan hijab? Kabarnya karena Ayura pernah mengalami suatu kejadian yang luar biasa. Iya, jadi dulu Ayu waktu sebelum masuk kuliah itu habis gagal aktes, udah gitu masuk kuliah, ada pelajaran wajib agama. Jadi di pelajaran wajib agama itu wajib menggunakan kerudung kalau mau masuk. Semester berapa itu? Semester 2. Semester 2, oke. Terus kalau Ayu rasa kok nyaman ya pakai kerudung gitu, terus Ayu search di Google, nonton YouTube gitu, kenapa diwajibkan memakai kerudung gitu. Terus yang Ayu lihat kalau misalnya orang Islam itu wajib pakai kerudung, kalau dosanya kalau kita nggak pakai kerudung itu ke orang tua, ke orang tua yang laki, ayah atau apa gitu, karena Ayu keluarga cuma 4,
setengah cewek setengahnya cowok gitu kan. Oh iya, 2 cewek 2 Dua cowok. Ya oke. Ya udah, ayo Kak. Jika ayo kan ayo nggak tahu nih namanya hidup kita nggak tahu sampai kapan, dan ayo nggak tahu kapan wisuda, nggak tahu kapan bisa ngebahagiain hal duniawi lah gitu. Orang tua jadi istilahnya ayo yang penting di dunia belum bisa nyenengin tapi di akhirat nggak nyusahin gitu. Subhanallah, kita berikan aplaus. Ini anak-anak muda yang luar biasa ya. Bahkan ngomongnya tuh berapi-api, nggak ada spasi sama sekali. Saya bingung juga nih. Ayura itu hebat banget ya. Tapi ada cerita-cerita lain lagi selain gegar otak tadi, selain kecelakaan yang menimpa, terus selain pelajaran agama, pasti ada cerita lagi di balik itu mengenai berhijab. Tapi ditahan dulu Ayura, karena Yudit mau tanya nih dengan sang pengusaha yang menggurita luar biasa di Bandar Lampung ini, Mbak Laila, kabarnya memutuskan berhijab sebenarnya dari SMP, tapi baru terlaksana setelah lulus kuliah. Cerita sedikit. Ya kebetulan dulu naluri sih pengennya dari SMP, cuman orang tua sih sebetulnya melarang karena nanti jangan sampai buka tutup begitu. Terus di samping itu juga kan dulu kalau di sekolahan itu sekolahan umum masih ada larangan lah ya kalau untuk berhijab, kecuali itu untuk sekolah yang memang agama gitu kan ya. Jadi saya tapi di luar sekolah Pakai itu hijab. saya pakai gitu. Kalau misalnya mau pesta saya coba pakai hijab. Mulai dari SMP itu. SMP itu terus saya lihat-lihat di kaca gitu kan, lihat di kaca kayaknya bagus juga ya kalau hijab gitu, buka lagi gitu. Jadi terus SMA juga begitu, cuman kebetulan untuk SMA juga saya ini apa namanya ikut rohis gitu kan, itu yang hijab yang gede-gede gitu. Terus berlanjut ke kuliah, tapi kalau untuk hari-hari saya udah mulai berhijab gitu, tapi untuk sekolah belum. Subhanallah, dan kabarnya lagi setelah berhijab lulus dari kuliah langsung dilamar ya 2 tahun setelah itu ya. Itu hijab membawa barokah berarti. Saya balik lagi ke Bu Leli. Bu Leli, hijab jenis apakah yang terpilih kemudian setelah 2010 pulang dari Makkah ya? Pas bulan puasa ya, bulan puasa itu memutuskan untuk berhijab, hijab jenis apa yang Mbak Leli pilih? Karena pertama pun belum bisa yang macam-macam kayak sekarang ya, yang segi 4 jadi segi 3 aja gitu. Saja karena ya tahu muka saya agak tembem, agak cerah, jadi yang biasa aja dulu gitu. Biasa pasaran juga sih nggak terlalu suka yang rame-rame gitu, yang simpel-simpel aja kalau saya. Atau aksesoris apa yang pada waktu itu lagi ngehits dan masih ingat? Ya bros-bros aja. Bros-bros itu ya, bros-bros jadi aja. jadi segitiga. Ada di sini, ada di sini. Komentar Bapak gimana setelah udah pakai? Komentar Bapak, alhamdulillah baru tahu sekarang, kemarin-kemarin 2 tahun yang lalu lah. Mama bilang alhamdulillah anak gadis semuanya udah pakai kerudung katanya gitu. Padahal Bapak nggak cerita sebelum saya di kerudung gitu, enggak, cuma pas udah tahunya dari Mama cerita katanya gitu. Alhamdulillah semua anak gadisnya udah berkerudung, jadi mengurangi. Oh gitu ya, malah tahu dari Mama. Nah, dari Mama ceritanya gitu. Jadi tambah kelihatan makin sayang. Ya paling bahagia yang saya berhijab ya suami dan bapak yang itu. Paling seneng gitu lihat saya ditutup aurat pakai hijab itu. Subhanallah, emang ternyata bukan hanya tambah cantik, tetapi juga berhijab itu menambah ketakwaan kita kepada Sang Pencipta kita. Ayura, hobi otomotif, atlet menembak juga. Hobinya yang tomboy-tomboy gitu ada? Tarung derajat juga. Tarung derajat juga. Subhanallah, saya pulang aja lah kalau kayak gitu. Ini ekstrim semua ya kan gitu. Jangan-jangan itu Mbak Yuti juga diambil loh. Itu ada nggak miring-miring, omongan-omongan miring yang biasa kita, ayo udah kita hangout ke sini, ayo kita nembak atau kita main ke sana, terus tiba-tiba pakai hijab terbatas. Ada hal-hal tertentu yang biasanya ikut gabung terus nggak bisa, ada nggak teman-teman bilang? Kalau Ayo sih ngerasa nggak pernah kayak gitu, malah kan di hobi ini kebanyakan cowok. Jadi kalau misalnya Ayo pakai baju seksi kan mereka gimana? Karena Ayo pakai kerudung, mereka nganggapnya kayak adek. Jadi bener-bener kayak misalnya kalau kayak gitu kan, cewek kita kerjain dulu gitu kan. Kalau pakai kerudung, oh ini adek kita ajarin langsung gitu. Jadi yang langsung ngerasa malah lebih diprioritasin gitu selama memakai itu. Ada omong-omong, aduh Ayura biasanya jalan ini ternyata nggak bisa nih. Dari teman-teman kampus, misalnya ada teman-teman biasa satu geng di luar dari teman-teman ini.
Enggak sih. Atau teman-teman menembak sendiri ada? Ya Ibu Haji bisa sebelah sini atau ada? Enggak sih, kayak ayo mau pakai mau pakai atau nggak pakai tetap sama aja kayak gini, cuman kan kayak ada batasannya. Jadi kalau misalnya kerudung, kalau ayo ngomong sama mereka ngapain sih pakai kerudung gitu kan, gini, mas kita kan masih muda nyantai aja gitu. Ayo sih cuma bilang kalau misalnya kerudung kewajiban, tapi kalau akhlak baik atau buruk itu pilihan gitu. Jadi nggak ada that's not problem gitu ya, jadi nyantai aja. Seru nih kalau Mbak Lela sedikit aja nih sebelum kita break. Mbak Lela pertama kali pakai kerudung niatnya dari SMP, yang dipilih ternyata teraplikasi setelah kuliah. Kerudung yang mana? Sama juga menyimpan dari segitiga? Kalau dulu kan memang Atau jahit sendiri karena punya kerajinan sendiri? itu kan belum dulu Oh ya. belum, oke. Kalau dulu kan memang jilbab itu belum model-modelnya seperti sekarang ya. Terus ya biasa aja gitu sekilas, terus buat segitiga, terus buat cuma Nina lah gitu. Tumak Nina, ada lagi emang kerudung tumak Nina. Subhanallah. Oke, pemirsa, sekali lagi memang makin menarik perbincangan kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa petang ini. Tapi kita harus jeda sejenak untuk mengikuti kultum. Perbincangan para hijabers akan kembali usai azan maghrib. So just stick around here only on Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Alright, sekali lagi pemirsa, berhijab tidak menghilangkan kecantikan, tapi justru menjaga kecantikan yang seharusnya dilindungi. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada 3 tamu spesial saya, apakah mereka lebih cantik, lebih berasa dilindungi, lebih anggun setelah berhijrah untuk mengenakan hijab. Mbak Laila Ninda dulu. Baik, pertama pakai jilbab sih memang ya masih agak kaku-kaku gitu ya. Ya. Terus kayaknya lucu gitu. Terus setelah itu menyatu ya dengan badan. Terus dapat pepatah juga, apa namanya? Tak ada garing antara tak. Bukan. Tidak. Apa tuh pepatahnya? Jadi katanya makanan tuh lebih baik dan lebih higienis tuh kalau ditutup gitu loh. Jadi itu memacu saya harus tetap harus pakai jilbab, dan memang apa namanya lebih anggun ya gitu kalau pakai jilbab gitu. Terbukti bahwa lebih anggun karena dilamar setelahnya 2 tahun dari itu. Bukan makanan aja yang bagus kalau tertutup ya, mutiara juga yang bagus itu kan yang luar biasa. Ayura deh, gimana? Apakah merasa lebih diprioritaskan atau lebih merasa dilindungi setelah berhijab? Ada cerita? Ya jadi kan Ayu hobinya hobi cowok semua gitu. Jadi kalau cowok itu lebih menghargai kalau wanitanya melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau jadi pas kalian ngobrol sama Ayu, cowok seksual juga ya gitu kan. Iya, jadi makanya kayak lebih terbuka gitu. Jadi Ayu tahu kalau laki itu begini ternyata. Gue udah pakai kerudung gitu kan. Jadi kita ngegosipin orang lain gitu kan. Bukan kita ngegosipin orang. Bercanda ya. Bercanda. Terus lagian kan kalau misalnya orang berpikir gitu, ngapain sih pakai kerudung? Kita kan masih muda gitu-gitu segala macam. Kalau menurut Ayu sih dia pikir pertama kali Ayu pengen berubah, jadi dari yang remaja mau menjadi dewasa. Ayu cari tahu gimana sih caranya gitu. Salah satu caranya itu adalah kayak menjalankan kewajiban gitu. Itu salah satunya kayak menjalankan ibadah gitu, menjalankan kewajiban Allah. Itu salah satu cara untuk memperbaiki diri awalnya pertama kali. Jadi itu lama-lama alhamdulillah bisa baik lagi. Lagi juga kalau misalnya Ayu pikir kalau kerudung itu kewajiban, kalau misalnya menjadi akhlak baik atau buruk itu pilihan. Jadi ya terserah kalian mau mengomentari apa. Subhanallah, dan Ayura berkerudung juga karena Ayura sayang Sayang Papa. dia. Iya, bukan dia lah. Oh ya, karena Allah. Dia. Oh ya, GR. Iya benar-benar. Papa sama abang tuh 2 pria yang kadang-kadang suka GR sendirian, entah kenapa. Oke, saya ke Bu Leli. Bu Leli merasa lebih nyaman, lebih anggun, lebih cantik bahkan setelah berhijab. Yang
paling terasa banget itu paling nyaman, sangat nyaman. Oke, kenyamanannya di mana Bu terasa? Apakah uang belanja udah mulai agak dilebihin? Ya juga sih, Iya juga untuk beli hijab ya. Iya, Bu, ya? kan kita harus beli karena lihat kerudung bagus, tergoda juga. Oh iya. Ya paling nyaman, paling utama sih paling nyaman. Atau perasaannya kok beda dengan kamu kata-kata. Sekarang kita kan kalau pakaian biasa tanpa berhijab, kalau ke satu tempat kayaknya laki-laki pada melotot atau gimana gitu perasaannya. Tapi kalau pas tidak udah hijab, perasaannya bukan menghormati ya, agak sungkan, agak segan gitu kayaknya ya. Perasaan apalagi ke suatu kantor, misalkan ke suatu bank gitu kan, perasaan aduh nyaman gitu, perasaan agak dihargain gitu. Bener kan? Ucapan sang suami, menurutlah apa kata suami. Betul sekali. Betul sekali. Mudah-mudahan Bapak sudah berbuka puasa juga ya Pak dan Nana. Saya ingin bertanya kepada Mbak Laila Ninda, kalau kita bicara masalah fashion yang barusan balik dari Perancis tadi, saya punya VT, tapi ini sebelum itu saya tanya dulu deh, di Perancis itu banyak orang sudah masuk fashion berhijab dengan masuk, maksudnya sudah umum atau agak aneh terkesan ketika mengenakan hijab di sana di Perancis. Kalau menurut saya sih ya, selama ini sih memang kita anggap tuh kalau negara Eropa dan negara Barat itu hijaber itu aneh ya. Masih aneh ya? Masih aneh. Tapi kalau sekarang kan semakin fashion mereka memang semakin ke sana, karena memang kalau di Perancis sendiri itu warganya banyak, masyarakatnya itu sekarang menganut tindak agama Islam. Oh, iya, oke. gitu. Untuk lebih dalam dan kita ingin tahu juga di luar itu bukan hanya di Perancis seperti apa. Saya punya VT, pemirsa, ini VT hijab ternyata sudah masuk dunia fashion. Yang saya katakan terlebih dahulu tadi, bahwa di Amerika nih banyak wanita muda Amerika mulai menyukai hijab. Nah, seperti apa geliat hijab yang ada di California? Silakan VT-nya. the guy was like asking for a Muslim woman who does choose to wear the veil is actually showing that she is a strong individual who, how do I become fashionable with this? You just become a lot more aware of the clothes that you're wearing because there's requirements to it. So not only do you want something that's going to fit the requirements of being long and modest and loose, but you also want something that's going to look good and that isn't going to make you stand out in the crowd. What Bella's trying to do is merge the two worlds of Islam and Islamic tradition and faith with Western elements of fashion. Baik pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama Viti geliat hijab sudah masuk ke dunia fashion di California. Saya langsung ke Mbak Laila Ninda lagi. Silahkan komentarnya seperti apa. Fashion itu sekarang kan memang sekarang sih tetap ke Prancis ya. Apa namanya? Kiblatnya tetap ke sana. Untuk fashion. Iya. Tapi kalau untuk hijab sendiri itu ke Indonesia. Indonesia Ya, malah. Indonesia. Negara-negara Asia Tenggara juga tetap ke Indonesia juga gitu loh. Saya lihat sih dari perkembangan itu kita seperti kayak Ayu nih ya, pakai jilbabnya. Saya lihat mereka pakai seperti ini gitu loh. Di Perancis Di itu Perancis yang terjadi itu. di California Jadi juga. mereka lilit aja gitu langsung begitu. Simple. Pakainya simple. Dan udah nggak terlihat aneh lagi kalau udah mulai masuk fashion, udah masuk ke dunia hijab, sudah masuk ke dunia fashion ya. Yang paling pasti di Viti tadi setuju dan terlihat cantik. Ada komentar lagi? Mungkin kalau mereka ya berangkatnya oh kok aneh dan lucu ya gitu ya, mungkin mereka coba-coba. Tapi memang kalau di negara Inggris terus Prancis sekarang memang banyak mereka berhijab yang benar-benar Islam. Memang benar-benar Iya. Islam. Jadi bukan mereka hanya berangkat fashion.
sekarang ini berangkat naik Islamnya mulai banyak. Mulai banyak. Bahkan di sana saya dengar dan saya lihat itu ada yang gereja-gereja tua itu kita ada umat muslim di sana sokongan untuk beli gereja tua itu jadi masjid. Ya, terjadi ya. Iya. Mudah-mudahan ini memang mulai dari fashion bisa langsung beranjak ke jadi. Ayura, menurut Ayura gimana Titi tadi? Ya kalau Ayura kan cuma sebagai ini fashion ya, jadi cuma buat nontonin doang gitu. Jadi kalau misalnya tidak Ayura kayak motivasi, kalau misalnya wah ini kan di Indonesia kan mayoritasnya orang Islam gitu kan, harusnya fashionnya juga harus lebih ini juga, jadi harus lebih gaya gitu. Dari yang si paling gayanya begitu, ayo Indonesia banyak mayoritas orang Islam, dari dulu udah tahu Islam harus bisa lebih gaya lagi. Adanya Vivi itu jangan sampai kalah dengan California. Silakan Bu Leli, gimana komentarnya? Apa ikut Ayura juga biar harus lebih gaya? Udah emak deh. Ya mungkin lihat itu mungkin mereka coba-coba dulu kan, mungkin dari lucu kayaknya pakai coba-coba dulu gitu kan. Ya sih agak lebih cantik juga gitu kan. Ya mungkin lama-lama dapat hidayah juga mereka. Amin. Masukkan biasanya kan model-model kan yang non muslim biasanya kalau di luar negeri kan mereka coba-coba kok enak kan, bisa cari-cari tentang Islam kan, lama-lama insya Allah dapat hidayah. Ayura memang terinspirasi selain daripada sakit tadi, terinspirasi karena gaya-gayanya terus sekarang fashion. Enggak, sebenarnya kalau gaya malah Ayu nggak pernah nonton, cuman ngeliatin pakai kerudung udah gitu doang. Kalau gaya kayak baju Ayu yang punya di rumah, jadi kalau misalnya Ayu kayak termotivasi, wah harus gaya nih, harus mengikuti baju kerudungnya sekarang gitu. Kayak bikin style sendiri, jadi baju-baju Ayu mix and match sendiri aja. Style Ayura yang paling suka ketika menggunakan hijab di kegiatan kampus, kayak kegiatan nembak atau otomotif atau ngapain? Ayu kayak kuli, pakai celana kantong-kantong gitu, pakai sepatu boot. Iya, ya Allah, semoga papanya nggak denger ya. Oke. Oh jadi tetap sporty, manly ya, maco ya mungkin ya, maco ya. Oke, luar biasa. Ini yang lain tetap di sini, jangan kemana-mana, jangan lari dulu, karena kita masih ada satu segmen lagi. Oke. Pemirsa, ternyata hijab sudah menjadi industri busana di negeri Paman Sam. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda komersial berikut. Tetap di Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Ya pemirsa, Anda masih bersama Hijab dan Hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya. Saya melihat senyum sumringah dan tetap semangat 3 tamu spesial saya, dan saya akan meminta 3 tamu spesial saya untuk saling mengomentari hijab yang dikenakan. Ini saatnya Ibu dan Lanal ya, bisa mengomentari. Silakan noleh ke sebelah, mengomentari hijab padu padan yang digunakan oleh Ayura. Ini papa mamanya nonton loh, jadi tolong komentarnya jangan yang menusuk hati ya. Ya mungkin masih muda juga tapi cantik kok. Alhamdulillah. Ya bukan ini sih. Tapi belum punya anak bujang ya. Udah, tapi di bawahnya dia. Di bawah lulus SMA. Baru lulus SMA. Lulus SMA. Cantik kok. Ya hitam putih. Bukan ini sih, pengamat fashion jadi agak-agak kurang ini. Itu cantik lah gitu. Terus umurannya udah waktu kita umur 21 nggak mungkin, masih belum terbayang dia. Alhamdulillah udah pakai hijab gitu. Cantik. Kalau Kalela sih. Jadi bahwasannya memang kalau tomboy, ya kan dihijabin juga tetap kelihatan aura, tetap cantik ya. Aslinya kan pakai topi aja, cats mungkin, celana kayak kuli katanya gitu. Kan. Sekarang kelihatan ya auranya. Ayura boleh melihat ke sebelahnya. Ayu takut kualat loh. Ini saya izinkan untuk mengomentari. Abis itu nanti urusan di belakang ya. Ayura silakan. Kalau Ayu sih, jadi kayak kalian sih Mbak, jadi kayak motivasi anak muda yang selain mengangkat nih wanita wajib menggunakan hijab, yang kedua kayak mengangkat budayanya Lampung gitu. Jadi kita sebagai anak muda ngeliat Mbak, kalian juga nih, kita anak muda nggak boleh kalah gitu. Mas kita lupa sama budaya kita sendiri gitu.
Dikit aja. Ayo kalau main aku lagi puasa soalnya. Tapi udah buka dong kita. Tapi apa outer? Apa namanya outer kan ya? Outernya Ayura suka? Suka. Justru karena outernya lucu ya. Dikasih ya nanti lo buat lebaran. Kita takut dikasih buat lebaran. Aja ke Dinda. Kita bareng berdua ya. Ini janjinya. Kita kan. Ini sekarang saatnya Mbak Laila boleh mengomentari Bu. Dan silakan. Waduh, nanti kalau salah komentar nanti ada pasukan di belakang. Nggak sih, kalau ini udah matching ya, matching karena ada nuansanya semua di dressnya ada nuansa di jilbab gitu. Terus memang di jilbabnya dia lebih mudah ketimbang di dressnya. Itu memang harus lebih mudah, lebih di atas itu harus lebih mudah daripada bawah. Oh, kita punya rumusan bahwa di atas harus lebih muda daripada yang di bawah. Gitu. Tapi kalau suami saya lebih tua dari saya. Di atas. Ya. Berarti tidak berlaku untuk ini ya. Langsung protes. Ya lu mau ya. Ada lagi nggak yang perlu dilihat dari Ibu dan ada? Ini mumpung di sini loh bisa mengomentari. Di luar sini nggak bisa. Ya sih memang kalau Bu kebetulan Teh Leli. Apa Ayura mau nambahin barengan sama Mbak Laila mengomentari? Ayura nggak mau. Apa-apa. Kalau Teh Leli kan memang saya lihat kesehariannya ya, memang apa namanya matching. Orangnya matching sih. Emang kesehariannya matching cuman memang orangnya praktis, yang mau praktis. Simpel ya. Simpel. Ini udah anggun dan cantik, hijaber banget. Iya. Saya sepakat bahwa seperti kalau Ibu dan Nana memilih pakaian selain stylish tapi comfort ya, kenyamanan nomor satu. Sepakat ya gitu ya. Ayura juga begitu ya. Yang saya lihat seperti itu juga, Mbak Laila juga. Gak usah ditanya. Karena beliau adalah pusatnya. Oke, saya punya saya punya tayangan ini untuk Anda komentari nanti bertiga bagaimana tayangan ini bahwa dunia saat ini mulai merambah nih namanya ke usaha muslim dunia itu udah mulai merambah memperkenalkan hijab di Melbourne, Australia. Seperti apa tayangannya? Silahkan. They ask me, why do you wear that on top of your head? You are so beautiful. You should shine and live and be free and be seen and be heard. To me, that's absurd. My beauty is defined by my knowledge and my heart, ambitions and goals. My beauty increases with the purification of my soul. My beauty is not defined by a fabric that covers my hair and my skin. This concept wears thin. This is my strength. This is my voice. This is my purpose, my sense of equality, my choice. I am beautiful in my own way. You are beautiful in your own way. But don't bring your cloud and attempt to bring pain and rain on my parade, because you are pained by this concept you cannot attain an understanding of. Do not be weak and just speak, ask. I am here on this earth for your understanding, as well as an understanding of my own in this temporary place that I call home until I return to Him and His throne. I am here for a duty, regardless of my beauty. Sudah kita lihat tayangan tadi dan saya langsung ingin bertanya kepada Laila Ninda. Selaku memang pelaku usaha, dunia fashion sudah mulai merambah nih, dunia hijab ini di Melbourne, Australia. Ada komentar? Oke, baik. Kalau memang kan sekarang sudah merambah ke seluruh ya, ke seluruh dunia lah ya gitu. Beranjak sih ke ini ya, karena ada berangkatnya dari passion, itu pasti kan anak muda tuh yang memahami dan mengikuti. Jadi memang sekarang sudah masuk ke kampus-kampus untuk anak-anak mudanya itu gitu loh. Jadi gaya mereka sangat simpel sih, simple, anggun, terus modern, gitu, modern. Bahwasannya yang terjadi di Melbourne tadi kita lihat tayangannya yang mereka gunakan tuh lebih kepada simple dan sesuai dengan aturan memang ada di Islam. Kalau
Kalau Apa lebih memang- mengutamakan fashion? Kalau sekarang sih, kalau hijab itu banyak kalau sekarang kalau untuk di dunia luar ya, maksudnya itu Takut bukan juga di ngomongnya ya. Iya, soalnya kalau itu kan udah individu ya, Individu. udah Boleh nggak pilih ada lah. orang. Kita berhak memilih yang mana Iya, yang lebih baik betul, untuk kita dan mana sesuai dengan iya, aturan agama. betul. Silakan Ayura, komentarnya. Kalau Ayura sih komentarnya apa ya? Cuman ngeliat kayak gitu, Ayu mau motivasi kalau Ayu nggak ke fashionnya karena Ayu kebetulan bukan di bidang itu, nggak tahu benar kesalahannya. Jadi kalau Ayu cuma motivasi temen-temen, Ayu pakai kerudung. Ini dia nanya gimana pakai kerudung, Ayu kasih yang Ayu tonton di YouTube. Kalau salah ngomong kan ditonton dulu di YouTube. Ya kalau pakai kerudung harus kayak gini, harus kayak gini, harus pakai kerudung tuh enak kalau begini gitu. Jadi alhamdulillah ada beberapa teman-teman saudara juga yang tadinya nggak pakai, terus udah gitu dengan Ayu watching nggak jelas, nggak lama kepikiran untuk pakai. Nggak jelas aja orang ngikutin coba ya kan, ya kan apalagi ngocehnya jelas. Bener, oh iya Ayura hebat juga ya Ayura ya. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa ngebuat mereka kepikiran dengan omongan Ayu. Akhirnya setelah beberapa minggu atau beberapa hari mereka pakai kerudung gitu. Alhamdulillah ya kita ternyata omongannya agak didengarin juga gitu. Nanti kita tanya IG-nya Ayura berapa biar followersnya pada nambah. Silakan Bu Leli, komentar tentang tayangan tadi. Ya bagus juga sih mana gitu, tapi ya mengenai fashion nggak terlalu Nggak ini terlalu ya. mengikuti dunia Ya, ya. fashion. Tapi ya makin banyak orang yang berhijab semakin Berhijab. bagus gitu kan. Oke. Ya, mudah-mudahan yang manusia dapat hidayahnya yang Amin, 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 amin ya robbal alamin. Saya juga punya aneka hijab yang akan diberikan, tapi ini tutorial hijab untuk kemanakah? Silahkan Anda saksikan. Assalamualaikum, berikut tutorial untuk buka bareng nih Kak. Ini pasminanya dibagi dua sama, panjangnya sama, panjangnya sama, cuma dibentuk aja di buatan jarum. Dinaikkan ke atas kepala. Kembaliin dulu ya sebelah sini. Terus yang panjang naikin ke sebelah sini. Buatan jarum ke sini. Selesai. Terima kasih, saya Tria. Assalamualaikum. Ya pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tutorial hijab. Jika Anda ingin menyaksikan lebih lengkap, Anda bisa klik di YouTube. Ada di situ dengan lengkap. Kalau belum menyaksikan tayangan ini dengan completely. Terima kasih banyak bintang tamu kita di petang hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini selalu mendapat keberkahannya. Ibu dan Lanal, terima kasih banyak sudah menemani saya di studio. Ayura, terima kasih banyak. Tetap semangat untuk hijabnya, istiqomah ya. Oke, terima kasih Mbak Lela Ninda juga tetap dengan semangat ya di bulan Ramadan ya. Jangan lupa nanti kita mampir Mutik untuk lebaran ya. Oke, pemirsa, pemirsa sekali lagi hijabers, semoga perbincangan ini menambah wawasan silaturahmi, keimanan, keberkahan dan semua yang baik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi hijab membuatmu cantik, taat kepada Allah dan menjauhkan dari dosa. Kenapa harus ditunda untuk berhijab? Akhirnya saya Yudit Samanta beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Sampai jumpa, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijab dan hijabers, bertakwa tanpa mengurangi gaya.